Baik, selamat siang para mahasiswa sekalian. Kita ketemu lagi di kuliah logika. Kita akan membahas yang ini soal definisi ya, definisi. Setelah kemarin kita ngomong soal pembagian. Definisi. Oke, saya langsung masuk saja. Silakan dibuka buku mengenai definisi ya. Itu di bukumu halaman sebentar, saya cari dulu. 97. Ya, 97. Definisi. Oke, definisi dari bahasa apa? Dari bahasa Latin, definito, definito. Dari kata finish, atau finite ya, finish. Apa tuh finish? Kalau ada lomba lari ada finish. Apa tuh finish? Batas. Berarti apa? Definisi adalah batasan. Anda tidak tahu ya, definisi itu adalah batasan. Apa itu batasan? Berarti susunan term dari manusia yang tepat, jelas, singkat untuk membatasi pengertian mengenai sesuatu itu. Contoh, Anda membuat definisi mengenai Indonesia. Indonesia apa? Indonesia adalah apa gitu. Sepatu adalah apa? Jadi dibatasi sepatu itu apa? Sehingga sandal tidak akan Anda katakan sebagai sepatu karena dibatasi. Paham? Oke, saya teruskan. Definisi ada dua macam, saudara sekalian. Satu namanya definisi real, yang kedua namanya definisi nominal. Dua ya, nominal dan real. Saya mulai dari yang nominal dulu. Apa itu nominal? Dari kata nomen. Tahu nomen ya? Nomen itu nama. Jadi definisi nominal itu dicapai dengan menguraikan namanya. Nama. Jadi etimologinya dicari, kemudian arti di kamus bagaimana, lalu sinonimnya apa, itu kan nama. Jadi diuraikan namanya. Contoh ya. Pancasila. Dari kata panca dan sila, ini kan nomennya, nama Pancasila dari kata panca dan sila. Apa itu panca? 5. Sila itu dasar. Jadi dasar yang jumlahnya 5. Itulah Pancasila. Kemarin logika. Logika itu apa? Ya dicari etimologinya dari kata logike. Logika dikejar dari kata logos dan seterusnya. Anda masih ingat soal itu saya kira. Contoh lagi, psikologi dari kata psike dan logos. Psike itu jiwa, logos itu ilmu. Jadi ilmu mengenai jiwa. Itu kira-kira ya. Itulah definisi nominal. Ngublek soal namanya apa. Demikian halnya dengan nama Anda. Nama Anda itu pasti punya definisinya, punya arti. Itulah arti namanya apa. Suharto. Su itu baik, harto itu harta. Harta yang dicapai dengan cara yang baik kan begitu, Suharto. Seharusnya begitu. Ya. Itulah nama kita silahkan dicari. Anda punya nama masing-masing, silahkan kemudian dicari secara nominal. Oke, selesai nominal. Sekarang masuk ke definisi real. Ini berbeda dengan yang nominal. Real itu ngomong realitasnya. Definisi sebenarnya dalam kenyataan itu seperti apa. Nah, itulah yang mau diuraikan. Mengenai definisi real, silahkan disimak di bukumu. Ada dua hal yang harus ditepati mengenai definisi real. Satu, harus ada hal yang membuat hal itu sama dengan hal yang lain. Dan yang kedua, yang membuat dia berbeda dengan hal yang lain. Ada dua hal itu dalam definisi real ya. Satu yang membuat dia sama, yang kedua membuat dia beda. Contoh, Anda mau mendefinisikan manusia. Manusia itu apa ya? Manusia adalah satu, uraikan yang membuat dia sama dengan yang lain. Manusia itu yang membuat dia sama apa ya? Sama dengan hewan, sama dengan tumbuhan, sama dengan apa ya? Oh ya, manusia itu adalah makhluk. Ya betul kan, dia makhluk yang sama dengan hewan, dengan tumbuhan, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Kan begitu. Berarti manusia yang membuat sama satu, dia itu makhluk. Tapi ingat ada yang kedua, yang membuat manusia beda dengan hewan, dengan tumbuhan itu dia punya apa? Ternyata manusia punya akal budi. Jelas? Jadi kena definisi itu, manusia adalah makhluk yang berakal budi. Itu pasti manusia, tidak ada yang lain selain itu. Paham? Itulah cara membuat definisi real. Jadi uraikan yang membuat dia sama, yang kedua membuat dia beda. Saya teruskan. Macam-macam definisi real ada banyak. Satu, definisi esensi.
menguraikan esensinya. Tadi contohnya, manusia itu adalah makhluk berakal budi, itu kan esensinya. Oke, hakikatnya manusia seperti itu. Yang kedua, dicapai dengan menguraikan gambarannya, menguraikan ciri-cirinya, lukisannya bagaimana, diuraikan semua. Contoh. Anda mau mendefinisikan Widya Mandala, kampus Widya Mandala adalah, misalnya adalah apa? Diuraikan saja. Tadi yang buat dia sama apa? Widya Mandala adalah buat dia sama apa ya? Oh, dia itu kampus. Ya sudah, kampus. Tapi atau perguruan tinggi. Tapi kan dia berbeda dengan perguruan tinggi lain. Perguruan tinggi yang apa? Oh, yang ada di Madiun, bertempat tinggal di Jalan Manggis. Warnanya catnya ini, diuraikan ciri-cirinya. Oke. Lagi, misalnya saya mau mendefinisikan Septian Grisman. Septian misalnya, Septian itu siapa ya? Yang buat dia sama, oh dia manusia pak, sama dengan saya. Oke, sama manusia, ketemu. Tapi Septian itu ada yang buat dia beda. Apa itu? Oh dia itu orang sana pak, laki-laki pak, mahasiswa psikologi pak. Oh tingginya sekian. Nah diuraikan ciri-cirinya ya. Itu kan namanya definisi real dengan menguraikan gambaran, lukisan, ciri-ciri. Itu yang kedua. Yang ketiga, menguraikan maksudnya, menguraikan tujuannya. Contoh, saya mau mendefinisikan spidol. Spidol adalah tadi itu satu benda dia sama. Oh, benda pak. Oke, memang spidol benda kan, sama dengan benda ini, benda itu. Dia itu benda betul. Tapi yang buat dia berbeda dengan benda lain apa? Oh, spidol itu benda untuk menulis, kan begitu. Itulah yang namanya definisi tujuan. Jelas? Sekarang yang keempat, definisi yang menunjukkan sebab musababnya. Sebabnya apa? Contoh, Anda mau mendefinisikan gempa bumi, ya. Gempa bumi adalah tadi itu caranya satu yang buat dia sama apa? Gempa bumi itu aduh mbak yang buat dia sama. Oh dia itu bencana alam pak. Karena dia sama dengan banjir, sama dengan tanah longsor, betul, bencana alam. Tapi yang kedua, yang buat dia beda apa dengan bencana yang lain. Jadi gempa bumi adalah bencana alam yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi. Nah itu kan menguraikan sebabnya, yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi. Oke, itulah cara membuat definisi. Ada 4 ya, esensial, menguraikan tujuannya, menguraikan maksudnya, menguraikan ciri-cirinya. Yang keempat, menguraikan sebabnya. Oke, sekarang saya akan menerangkan aturan. Sama seperti kemarin ya, membuat pembagian itu ada aturannya. Membuat definisi juga mempunyai aturan. Aturannya apa? 1, definisi harus bisa dibolak-balik. Artinya ketika dibalik harus sama. Tadi contoh, gempa bumi adalah bencana alam yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi. Coba dibalik. Bencana alam yang disebabkan pergeseran lempeng bumi itu apakah mesti gempa bumi? Kalau itu cocok, betul, berarti definisimu oke. Jelas? Tadi contoh, Anda mendefinisikan Septian. Septian adalah mahasiswa yang bertempat tinggal di Dungus. Kalau hanya itu saja, coba dibalik. Apakah semua mahasiswa yang ada di Dungus itu mesti Septian? Oh bukan pak. Oh kalau bukan berarti tidak cocok. Tidak bisa dibolak-balik. Berarti definisimu kurang lengkap. Paham? Oke, yang kedua. Aturan yang kedua adalah definisi tidak boleh negatif. Harus sejauh mungkin dirumuskan secara positif. Contoh negatif ya, contoh. Anda mendefinisikan hitam. Hitam adalah bukan putih. Nah, mohon maaf, ini salah. Kenapa? Karena yang Anda mau definisikan hitam. Jangan dibalik, bukan putih. Kenapa? Karena yang bukan putih itu bukan hanya hitam. Oranye, merah, hijau itu bukan putih. Padahal yang Anda mau definisikan hitam kan? Jelas? Jadi jangan dibolak-balik. Berikut. Misalnya Anda mau mendefinisikan Madiun. Madiun adalah bukan Surabaya. Itu tidak ngomong apa-apa. Kenapa? Karena Tulungagung juga bukan Surabaya. Kan yang Anda mau mengatakan Madiun. Madiun adalah apa itu Madiun? Kekasan Madiun. Kota yang ini dibatasi itu Madiun.
Oke ya. Yang ketiga, aturannya adalah apa yang sudah Anda definisikan tidak boleh masuk di definisi. Saya ulang, apa yang mau diuraikan jangan masuk di definisi itu. Contoh, Anda mau mendefinisikan Madiun. Madiun adalah kota yang bernama Madiun. Nah ini apa ini? Keliru. Karena Madiun Anda mau terangkan, Anda masukkan lagi di definisi. Akan mulek saja kan? Atau mulek ya, muter saja. Anda ini mau diuraikan malah masuk lagi, menjadi belum jelas. Ini saja belum jelas, masuk di sini malah belum jelas juga. Misalnya lagi, Septian adalah mahasiswa yang bernama Septian. Itu apa ini? Muter saja kan? Jadi apa yang mau Anda terangkan, jangan Anda masukkan lagi. Oke, sekarang yang keempat. Definisi tidak boleh dinyatakan dalam bahasa kiasan. Bahasa yang kabur, tidak boleh. Harus tegas. Karena Anda membatasi sesuatu, dibatasi. Ya harus tegas, memisahkan. Contoh. Madiun, lagi-lagi ya. Madiun adalah kota yang indahnya seperti surga. Mohon maaf, ini kabur. Seperti surga itu seperti apa? Apakah Anda pernah ke surga? Kau mengatakan Madiun seperti surga, kan kabur gitu. Berarti jangan menggunakan bahasa kiasan. Kabur, tidak jelas definisimu. Oke, lagi. Septian lagi ya, contoh ya. Contoh, Septian adalah mahasiswa yang baiknya seperti malaikat. Wah, ini apa ini? Baiknya seperti malaikat. Anda pernah melihat malaikat enggak? Oke, jadi artinya definisi harus tegas, jangan dinyatakan dalam bahasa yang kabur, malah tidak jelas. Padahal Anda mau menjelaskan. Paham ya? Oke, saya usul Anda latihan sendiri di rumah, membuat definisi. Jadi sudah saya terangkan aturannya ya, ada aturannya. Tepati itu. Kalau Anda tepat menempati itu, saya kira Anda berhasil membuat definisi. Sampai di sini dulu, saudara sekalian. Silakan melanjutkan dengan latihan supaya Anda makin mahir, makin pandai. Terima kasih. Selamat siang.